Selamat pagi semuanya, kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Minggu lalu kita sudah belajar tentang karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya Anda sekalian masih ingat seperti apa karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dari masa ke masa, mulai dari awal masa revolusi kemerdekaan hingga masa Republik Indonesia Serikat. Adapun yang menjadi tujuan dari materi kita kali ini adalah Ibu mengharapkan bahwa Ananda sekalian dapat menganalisis seperti apa persatuan dan kesatuan Republik Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan hingga masa Republik Indonesia Serikat. Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut. Silahkan baca buku paket PPKN halaman 100 hingga halaman 107. Persatuan dan kesatuan Indonesia dari masa ke masa revolusi kemerdekaan dan masa Republik Indonesia Serikat. Pada awal masa revolusi kemerdekaan ditandai dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah kesatuan. Dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dengan sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan yang menjadi pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Pada waktu itu, semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Maluku, Sunda Kecil, dan Sulawesi. Kondisi negara yang tidak stabil mengakibatkan sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Secara konseptual, perubahan ini diharapkan akan mampu mengakomodasi semua kekuatan yang ada dalam negara ini. Akan tetapi, pada kenyataannya sistem ini justru membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil. Kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk gampang sekali dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR. Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama, serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini dan rakyat makin menderita. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1945. Dan periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tahun 1948. 2. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII
di daerah Jawa Barat. Masa Republik Indonesia Serikat ditandai mulai dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Dan sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut pembubaran negara RIS dan kembali kepada Kesatuan Negara Republik Indonesia. Maka pada 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan NRI yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu NRI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Kondisi itu mendorong RIS berunding dengan pemerintahan RI untuk membentuk Negara Kesatuan pada tanggal 19 Mei 1950. Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan 2 konstitusi yang berlaku, yakni Konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemerintah Indonesia Bersatu ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Maka sejak itulah pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara. Dan pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya 1. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond. 2. Pemberontakan Andi Ajis di Makassar. Dan 3. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Oke, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini adalah pada masa revolusi kemerdekaan, sikap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sangatlah kuat. Sebab awal-awal kemerdekaan negara kita, bangsa Indonesia bersikukuh untuk tetap mempertahankan negara kita sebagai negara yang merdeka dan tidak ingin lagi dijajah oleh bangsa. Dan pada masa Republik Indonesia Serikat, nilai persatuan dan kesatuan Republik Indonesia sangat teruji. Karena pada masa ini banyak sekali muncul pemberontakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Baiklah anak-anak sekalian, persiapkan diri kalian untuk materi kita yang akan ada di minggu depan, yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Seperti biasa, apabila ada hal yang ingin Anda tanyakan dan kurang paham mengenai materi hari ini, Ibu akan membuka sesi tanya jawab melalui Discord. Selalu ingat protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Terima kasih.